Prof. Iya, di unmute Prof, sepertinya masih unmute, masih mute itu. Ya, tombol kiri yang ada lambang speakernya Prof. Halo. Halo ya. Iya, sudah bisa didengar ya? Sudah bisa Prof. Bisa ya. Prof, silakan. Ya, baik. Ya. Silakan Prof. Terima kasih. Sebenarnya saya pikir saya nomor 2 karena di dalam jadwal ini nomor 2 dan tidak diberitahu kepada saya sebelumnya. Wah, jadi saya belum mempersiapkan apanya ke dalam ini nih. Atau bisa... saya yang tampilkan Prof, tapi dalam bentuk PDF ini yang ada sama saya, bolehkah Prof? Boleh juga. Baik. Karena tadinya saya kan tidak diberitahu soalnya. Mohon maaf Prof, ada sedikit halangan, ada pekerjaan dari Profesor Ibnu Hajar sehingga mungkin jadi yang kedua. Mohon maaf. Jadi Prof, yang pertama saya coba share screen PDF dari PowerPoint Prof ya. Ya. Sebentar. Baik. Saya tayangkan dahulu. Apakah sudah terlihat Prof? Belum, mungkin sedang jalan ya. Ya, sedang jalan kali. Kalau untuk internetnya memang harus bersabar sedikit ya, Prof. Iya, harus sabar ya. Jadi harus sabar. Tadinya kalau dikasih tahu saya siap, tapi karena nggak dikasih tahu ya nggak siap. Iya, baik. Maaf, Prof. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk webinar hari ini. Saya harap suara saya itu bisa didengar dengan baik. Ya, jelas. Yang terhormat Rektor Universitas Asahan dan Universitas Simalungun, yang dalam hal ini adalah Ibu Dr. Kori untuk Simalungun dan Bapak Prof. Dr. Tri Harsono MS Universitas Asahan ya. Kemudian yang saya hormati juga Dekan FKIP Universitas Asahan, dan juga Ibu Anita Purba sebagai Dekan FKIP Universitas Simalungun. Kemudian saya juga mengucapkan salam sejahtera kepada kita semua, yang terhormat Bapak Ibu Panitia Webinar Restrukturisasi Kurikulum di FKIP menghadapi kebijakan Kampus Merdeka di Medan ini. Yang terhormat Bapak narasumber Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI juga. Dan saya muliakan Bapak Ibu peserta webinar ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat saja pada situasi pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin kalau ada yang terputus-putus mungkin itu keadaan kita ya. Mudah-mudahan tidak. Patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada webinar restrukturisasi kurikulum FKIP ini. Tak lupa salawat dan salam saya panjatkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kepada kehidupan kita ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mengundang saya untuk berkenalan dengan keluarga besar dosen FKIP Universitas Asahan dan Simalungun, walaupun hanya melalui webinar ini. Mudah-mudahan yang akan datang kita bisa bersilaturahmi. Pertama-tama saya mengucapkan
Terima kasih juga kepada Ibu Tuti Bu Tuti Aryani M.Hum yang masih mengingat saya sebagai kolega saat kami sama-sama S2 di Bandung tahun 1997 dulu. Sudah memperkenalkan saya kepada Dekan FKIP, Ibu Anita Purba, sehingga kami sudah banyak berkomunikasi dengan Ibu Anita. Salam ketemu secara virtual ya, ibu-ibu semua. Baik, saya akan mungkin kita mulai dengan dasar kebijakan ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya pikir ini bukanlah yang pertama bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar itu sudah lama disebarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan dasar kebijakan itu ada beberapa. Yang pertama, panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018. Kemudian juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dalam hal ini sebenarnya adalah PT ya, perguruan tinggi wajib memberikan hak ke mahasiswa untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi sendiri atau prodi sendiri. Itu kira-kira yang nomor 2 itu. Terus ada lagi Peraturan Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020, Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 2020 dan seterusnya nomor 6. Nah, itulah dasar kebijakan yang diambil untuk untuk kurikulum merdeka ini. Baik, kita lanjutkan dengan slide berikut, Bapak Ibu. Ya, Merdeka Belajar, kita lihat ya, ada program Merdeka Belajar yang ditampilkan di dalam 8 wacana ya, yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar program studi, baik di lingkungan perguruan tinggi sendiri maupun di luar perguruan tinggi sendiri. Ini bisa dibesarkan Bu ya, sebentar. Ya. Karena dalam bentuk. Oh ya. Baik. Jadi ada di sini 8 ya Bapak Ibu, yang di luar yang Merdeka Belajar itu ada 8. Yang pertama adalah magang, praktek industri, yang kedua praktek proyek di desa, kemudian pertukaran pelajar itu juga termasuk penelitian riset, wirausaha, studi dan proyek independen, proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah. Nah, inilah 8 yang perlu difikirkan oleh perguruan tinggi. Next. Kita bisa melihat bentuk kegiatan yang 8 tersebut seperti yang ada dalam penjelasan ini. Yang pertama, kalau kita lihat magang atau praktik kerja itu misalnya kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, ya, perusahaan-perusahaan yang mungkin tentu ada MOU kita dengan perusahaan tersebut. Kemudian yayasan nirlaba yang bersifat sosial, saya rasa organisasi multilateral, kemudian institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan. Jadi ini yang bersifat yang untuk magang bagi mahasiswa kita. Kemudian bisa juga di proyek di desa seperti proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat
infrastruktur dan lain-lainnya. Jadi ada terlihat di sana kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa, dan ini tentunya di bawah bimbingan dosen yang ditugaskan oleh ketua prodi atau lembaga sendiri. Kemudian yang jelas itu mengajar di sekolah. Kalau kita di FKIP, karena kalau kita di pendidikan, mengajar di sekolah adalah salah satu bentuk kegiatan yang dibuat di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yakni kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan sekolah dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil. Yang saya rasa yang ini sudah sudah biasa kita lakukan ini. Kemudian yang keempat yaitu pertukaran belajar. Saya pikir mungkin pertukaran belajar ini juga kalau kami itu sudah ada sejak dulu pertukaran pelajar ini, namun itu kita genjot menjadi lebih lebih baik, mengambil kelas atau mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Jadi pertukaran pelajar ini tidak seyogianya seperti itu, tidak seperti itu saja, tetapi harus dilakukan dari lembaga kita sendiri, dan ada MOU-nya dengan perguruan tinggi yang lain atau perguruan tinggi di luar negeri. Tentang penelitian atau riset itu merupakan kegiatan akademik ya. Itu tentu sesuai dengan fakultas kita masing-masing. Kalau di FKIP berapa bidang studi yang ada di sana. Kalau di kami itu ada sains, ada sosial humaniora, kemudian dilakukan di bawah pengasuhan dosen atau peneliti. Nah, itu saya katakan tadi. Kemudian kegiatan wirausaha, yaitu mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Nah, kegiatan wirausaha ini tercatat dengan baik ya. Jadi laporan-laporan tentunya harus disiapkan. Ya, laporan disiapkan untuk sebagai bukti dari kegiatan tersebut. Yang ketujuh adalah studi atau proyek independen. Ya, mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Nah, ini juga salah satu di antaranya. Kemudian yang terakhir adalah proyek kemanusiaan, yaitu kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Ini merupakan kegiatan yang mungkin dapat kita laksanakan untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Seterusnya kita lanjutkan, Ibu. Ya, baik Ibu. Maaf Sudah. ya. Iya, tidak apa-apa. Baik. Memang lambat jalannya. Lambat jalannya ya. Sebentar mungkin saya bisa mengapakan sekalian. Kalau bisa. Saya tutup. Ya, sebentar dulu. Biar aja saya tutup aja screen saya. Enggak, belum Bu. Nanti supaya kita jadi kalau saya sudah dapat nanti ya. Baik. Ibu tutup ya. Ya, baik, saya coba tutup. Saya coba stop share supaya Ibu bisa menampilkan mungkin dalam bentuk PowerPoint jadi lebih ya. Ya, sudah saya tutup Ibu. Ya, sebentar. Merdeka. Ya. Sebentar ya. Tidak apa-apa Ibu. Sangat dimaklumi memang kalau
kalau teknologi yang ini selalu terkait dengan Iya. waktu perjalanan durasi. Iko. Tidak apa-apa. Nah, terus ya mau share screen. Nih ya. Oh ya. Udah bisa dilihat Ibu, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Udah ya? Bisa, Bu. Bisa. Oh ya. Mungkin boleh diperbesar, Ibu. Ya, sebentar. Aku enggak mau deh. Nah, udah. Udah. Baik. Baik. Saya lanjutkan ya. Silakan, Jadi tadi sudah kita lihat kegiatan dari Merdeka Belajar yang bisa bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang dapat kita persiapkan untuk mahasiswa kita. Nah, sekarang bagaimana track Merdeka Belajar ini atau tawaran atau pilihan yang kita berikan kepada mereka. Agar program ini lebih terarah, maka ada pilihan yang diberikan kepada mereka. Yang pertama adalah guru profesional, kemudian apakah dia akan menjadi akademisi, ya, saintis, ya, apakah mereka akan jadi guru profesional dan kemudian akademisi atau saintis, apakah mereka akan jadi pengusaha di bidang industri atau mereka akan ikut dalam pengabdian. Nah, ini adalah semua pilihan yang perlu kita persiapkan untuk mahasiswa kita di dalam menyusun kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, bagaimana dengan profil lulusan yang kita harapkan dari yang pilihan tadi? Kalau di dalam kalau kita kalau mereka memilih untuk menjadi guru profesional misalnya, tentu lulusan yang siap menjadi guru profesional yang kita harapkan dan mereka menjadi guru penggerak yang inovatif tentu, inovatif dan kreatif dan perlu dapat menggerakkan semua yang ada di sekolah. Berikut kalau mereka menjadi saintis. Jadi dia saintis, lulusan yang kita harapkan tentu memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai bidang keilmuan yang mereka harapkan, yang mereka tuntut kalau dia memilih untuk akademisi. Kalau mereka itu memilih sebagai pengusaha, lulusan yang kita harapkan tentu mampu bekerja secara mandiri. Jadi kemandirian mahasiswa di sini dituntut untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Itu kalau dia menjadi pengusaha. Jadi perguruan tinggi kita ini bisa bisa menjadi outputnya sebagai pengusaha juga gitu. Terus yang berikut kalau di bidang industri tentu kita mengharapkan lulusan yang memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi fokus mereka adalah kepada industri. Dan kalau di bidang pengabdian, lulusan yang kita harapkan adalah memiliki keterampilan bekerja sosial untuk masyarakat. Jadi di bidang sosial tentu ini di Departemen Sosial misalnya seperti itu. Nanti harapan kita seperti itu. Baik, jadi dengan demikian sudah bisa kita pastikan bahwa kalau kurikulum Merdeka Belajar ini kita usahakan sedemikian rupa, maka bermacam-macam output yang kita dapatkan dari mahasiswa lulusan kita. Sementara itu, format kegiatan yang kita lihat, format kegiatannya adalah bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Ini yang dasar-dasar hukum tadi, ini nomor 3 ya.
bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak diambil. Kalau di di perguruan tinggi lain atau di luar perguruan tinggi sendiri itu sebanyak 2 semester dan itu setara dengan 40 SKS ya dalam di luar perguruan tinggi. Sementara ditambah lagi itu di perguruan tinggi sendiri tetapi di prodi yang berbeda. Yang sama di perguruan tinggi yang sama itu dan di prodi yang berbeda sebanyak 1 semester. Itu cakup itu setara dengan 20 SKS. Itu kira-kira format kegiatan untuk merdeka dalam belajar tersebut. Ini kelompok mata kuliah ya, jadi kelompok mata kuliah yang sudah ditetapkan, saya pikir mungkin Bapak Ibu juga sudah ada bahannya. Ada wajib nasional yang disebut dengan WN, terus wajib universitas, kemudian pilihan wajib universitas atau disingkat dengan PWU, dan yang terakhir adalah wajib fakultas dan prodi. Jadi ada WF dan ada WP ya. WF dan WP. Ini kelompok mata kuliah. Saya tentu secara teknis saja ya. Mungkin kalau yang di bagian yang lebih kecil, yang lebih luas nanti di universitas tentunya tidak pilihan-pilihan ini, tetapi bagaimana caranya untuk untuk membuat proposal seperti itu. Nah, ini mata kuliah wajib. Jadi kelompok mata kuliah wajib itu seperti dikatakan tadi ada wajib nasional, ada wajib universitas, kemudian pilihan universitas wajib, pilihan universitas. Kalau wajib nasional ini ada 4 ya, jumlah SKS-nya 9. Saya pikir ini semua sama. Kemudian wajib universitas, nah ini tentu tergantung kepada universitas yang bersangkutan. Jadi itu kalau di Universitas Asahan apakah sama dengan kami di sini atau tidak. Ini ada 17 ya, 11 SKS sebenarnya karena ada yang tidak perlu diambil. Yang ini, yang 2 ini, bintang 2 ini tentu tidak diambil oleh mahasiswa prodi yang relevan. Misalnya kalau dia jurusan pendidikan bahasa Inggris, maka dia tidak perlu mengambil bahasa Inggris. Kalau dia dari jurusan psikologi misalnya, maka dia tidak perlu mengambil mata kuliah psikologi. Begitu juga dengan administrasi dan supervisi pendidikan dan bimbingan konseling. Ini yang ada di UNP ini Bapak Ibu. Jadi kami menentukan wajib universitas itu ada 11 SKS. Ada yang tidak perlu hanya salah satu. Kemudian pengantar kewirausahaan itu ditawarkan pada semester 1 dan 2. Didiskusikan dengan pengelola mata kuliah kewirausahaan ya. Terus yang mata kuliah kewirausahaan dilengkapi dengan mata kuliah aplikasinya 3 SKS sebagai mata kuliah wajib prodi dan diatur di prodi masing-masing. Nah, ini di universitas. Ini wajib pilihan itu kami ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Itu dipilih hanya 2 di antara yang 6 itu karena ini wajib ya, wajib pilihan berarti hanya dipilih 2 SKS saja untuk yang di universitas. Berikut ini postur kurikulum S1 kependidikan non merdeka belajar di UNP ya. Saya tentunya yang UNP yang saya tampilkan di sini Bapak Ibu, mungkin bisa menjadi bandingan dengan Bapak Ibu di Universitas Malungun dan Universitas Asahan. Kita mengambil di semester 1, 2 itu wajib nasional.
ada 9 SKS. Kemudian wajib universitas 17 SKS. Pilihan wajib universitas 2 SKS ini sudah ada di sini. Yang warnanya ungu itu adalah WU dan pilihan WU. Sedangkan WN adalah yang abu-abu. Terus yang mata kuliah fakultas dan program studi atau WPS itu 116 SKS. Itu ya, yang non Merdeka Belajar ini. 116 SKS yang disebar ke dalam 7 semester. 7 semester. Sementara tugas akhir itu pada semester 8 diberikan dan PL atau praktik lapangan itu semester 7. Nah, kemudian KKN itu di semester 8 sama dengan dengan tugas akhir. Jadi mahasiswa itu bisa mengambil KKN pada semester 8, disiapkan pada semester 8. Sehingga total SKS itu ada 144. Ini yang tersedia di UNP. Nah, ini postur kurikulum kependidikan yang merdeka belajar. Jadi kita sudah apakan 2, tadi adalah yang non merdeka belajar, sekarang yang merdeka belajar. Yang merdeka belajar itu kita ini ada di sini. Halo, ada sedikit gangguan ya? Yang tadi ini ada 9 SKS nasional, ini tidak diganggu gugat ya. Yang ini tidak diganggu gugat, tetapi yang mata kuliah fakultas itu ada 56 SKS. 56 SKS itu termasuk TA, KKN dan PL. Sedangkan mata kuliah Merdeka Belajar dalam kampus ini dengan tentunya di prodi lain ya, di prodi lain yang dapat diganti dengan mata kuliah prodi lain dalam kampus itu 20 SKS. Sementara itu yang kuning ini diberikan pada semester 3, 4 dan semester 7 yang 20 SKS ini. Terus yang di luar kampus mata kuliah prodi yang dapat diganti dengan mata kuliah prodi lain di luar kampus atau non perguruan tinggi. Nah, ini 40 SKS diberikan pada semester 5 dan 6. Jadi semester 1, 2, 3, 4 mereka belajar di kampus walaupun di kampus itu tidak di prodi sendiri, misalnya pada semester 3 dan 4 itu dicampur, itu ada yang di prodi sendiri, ada yang di luar prodi sendiri. Sementara yang 40 SKS itu full, itu di luar di luar kampus kita. Nah, ini yang TA, tugas akhir dan seterusnya ini sama dengan yang kemarin. Sehingga tetap saja nilai SKS-nya, total SKS-nya itu tetap saja 144. Dengan demikian kita mengurangi mata kuliah yang di prodi dan juga di fakultas untuk mendapatkan mata kuliah Merdeka Belajar. Inilah yang kami susun pada kurikulum Merdeka Belajar yang akan kita siapkan semester depan ini. Yang semester sekarang sebenarnya sudah mulai ya, karena ini semester 1. Baik. Nah, catatan untuk prodi kependidikan karena kita ada 2 ya. Kita ada 2 non kependidikan dan ada juga non yang kependidikan. Maka yang untuk prodi kependidikan itu nama mata kuliah wajib fakultas dan nama mata kuliah wajib program studi ditentukan di tingkat fakultas. Itu fakultas yang menentukan nama mata kuliahnya. Sementara pembelajaran di luar program studi di lingkungan PT sendiri maksimal dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS di luar program studi, tetapi di lingkungan PT sendiri. Dan untuk program studi kependidikan Merdeka Belajar hanya dilaksanakan selama 2 semester. Karena 1 semester dihabiskan untuk melaksanakan PLK yang karena program studi kependidikan adalah khas tidak dapat disetarakan dengan mata kuliah Merdeka Belajar. Jadi itu
catatan untuk prodi kependidikan yang kita pakai. Saya sengaja tidak memberikan yang non kependidikan di sini karena kita di FKIP ya. Jadi saya sebenarnya ada yang non kependidikan, cuman karena saya pikir kita di FKIP, jadi itu tentu kependidikan semua. Baik. Nah, ya ini ada sebenarnya apakah perlu saya sampaikan juga non kependidikan? Saya rasa tidak perlu ya Bapak Ibu Perlu, Bu. atau perlu? Oh, ada Iya, permintaan Ibu. perlu. Perlu, Bu. Oh iya, rencana saya karena di FKIP jadi ya udah kalau bisa nggak apa-apa mungkin saja ada non kependidikan di salah satu fakultas ya. Yang non kependidikan yang non merdeka belajar. Nah ini dia yang sama 144 cuman ini agak berbeda ya dari yang kependidikan tadi. Ini 9 wajib universitas 11 kemudian pilihan wajib universitas 2. Sedangkan mata kuliah fakultas itu 100 dan program studi itu ada 122. Mungkin yang saya share itu saya rasa sudah bisa dilihat dan yang ini tugas akhir itu di semester 8 sementara PL atau praktek magang itu di semester 7 dan KKN juga ada semester 7 dan 8. Jadi separuh-separuh. Ada yang semester 7, ada yang semester 8. Tetapi kalau yang kependidikan tadi hanya di semester 7 saja KKN-nya. Di semester 8 aja. Nah ini apa bedanya? Terus postur kurikulum D3 perlu juga kah? Kalau tidak saya apakan saja. D3 tidak ada ya Ibu, Bapak? Kalau perlu Perlu Bu, saya perlu. Perlu Ibu. Sangat baik. senang berbagi. Ya nanti Perlu, Bu. ya saya takut waktunya nanti tidak cukup karena Bapak Ibnu akan datang ya. Bapak Ibnu akan terlambat Ibu karena ada sesuatu hal, mungkin 10.30 baru bisa bergabung. Jadi persilahkan Oke. Ibu. Oke, jadi ini untuk program vokasi ini, vokasi ya. Kalau vokasi tentu biasanya itu di apa ya? Kalau kami itu di FT atau Fakultas Teknik, kemudian di Fakultas Pariwisata, terus juga di Fakultas Ekonomi itu ada yang vokasi D3. Nah, sebenarnya ada juga yang di FBS kami itu perpustakaan itu ada D3. Nah, ini kalau yang wajib nasional ini semuanya sama ini Bapak Ibu kan sama, yaitu 9. Itu tidak bisa kita ganggu gugat. Cuman yang universitas tentunya yang wajib universitas ini kalau di total SKS-nya itu 9 dengan wajib pilihan. Ini ada 9, tetapi yang wajib universitas untuk D3 itu ada 7. Terus disebarkan pada semester 2 dan 3, terus semester 5 untuk wajib universitas. Dan pilihan wajib universitas 2 pada semester 3. Itu. Mata kuliah fakultas itu 90. Jadi semua ada 108. Nah, yang tersebar ini pada semester 1 sampai semester 6. Masing-masingnya 3 pada semester 1 karena ada wajib nasional yang harus diambilnya, kemudian 12 di semester 2, 13 di semester 3, 18 semester 4, 16 semester 5 dan 4 di semester 6. Tugas akhir itu pada semester 6 juga. Ya, jadi inilah kira-kira sebaran dari SKS ya pada kurikulum D3 vokasi 18 semuanya 18 kecuali yang pada semester akhir itu hanya 8. Nah, ini langkah-langkah merancang kurikulum Merdeka Belajar yang kami susun di UNP ya. Yang pertama adalah kurikulum prodi.
kurikulum prodi susunan kurikulum inti, disusun kurikulum inti itu sebanyak 144 sampai 150 SKS. Nah, ini yang kita lakukan dulu. Sehingga nanti kita bisa membuang beberapa atau di antaranya berapa, kan kita 144 SKS sekarang. Kita hanya mengambil yang minimalnya saja. Kemudian disusun pula mata kuliah Merdeka Belajar sebanyak 60 SKS. 60 SKS kan ada 40 di luar dan 20 di dalam PT sendiri. Itu dirancang. Baru dibuat dalam pelaksanaannya dibuat PKS dengan mitra. Jadi ada apa mitra? Mitra ini penting sekali karena kalau tidak ada kalau kita saja yang melacak untuk mata kuliah belajar ini harus ada mitra dulu. Nah, itu yang langkah-langkah untuk merancang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mitra pada waktu yang sama kita berbicara dengan mitra tentang mata kuliah yang kita susun ini. Kita susun, kita berikan kepada mitra kita. Itu apakah dia ada perubahan-perubahan atau tidak nanti, nah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mitra. Nah, sekarang saya perlihatkan reorganisasi kurikulum di UNP. Kurikulum saat ini yang maksud saya yang saat ini yang saya tampilkan ini adalah tahun 2018 ini Bapak Ibu. Nah, apa maksudnya reorientasi kurikulum bagi kami? Ya adalah mengimplementasikan kegiatan Merdeka Belajar untuk kurikulum yang sedang jalan. Jadi kurikulum kita adalah kurikulum 218, tapi kita harus juga mengimplementasikan kegiatan Merdeka Belajar. Oleh sebab itu kita perlu menentukan berapa orang anak yang mahasiswa yang akan kita rekrut untuk Merdeka Belajar atau bagaimana. Karena ini di tengah jalan gitu ya. Kemudian kurikulum tidak dapat diubah karena sudah dikirimkan ke Dikti. Untuk itu prodi memilih 60 SKS dari kurikulum prodi angkatan 2018 yang dapat diganti oleh mahasiswa dengan Merdeka Belajar. Jadi kurikulum kita sudah ada, cuman ini 60 SKS ini adalah sebagai pengganti ya yang diganti oleh mahasiswa dengan Merdeka Belajar. Jadi siapa ini saat ini sedang berlangsung ini adalah kita rekrut saja mahasiswa beberapa begitu. Nilai mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar dimasukkan melalui sistem transfer kredit dengan nama sesuai mata kuliah 60 SKS yang dipilih. Itu nilai mahasiswanya. Nah, itulah reorientasi kurikulum kami. Kemudian bagaimana langkahnya, langkah kurikulum? Pertama, pilih kurikulum prodi 2018, pilih mata kuliah 60 SKS yang dilaksanakan dengan Merdeka Belajar, kemudian transfer kredit, nilai Merdeka Belajar itu 60 SKS. Nah, inilah 3 langkah yang dilakukan dalam reorientasi kurikulum. Pelaksanaan Merdeka Belajar angkatan 2018. Nah, ini keterangan dari kami yang kita lakukan sekarang. Kita targetkan jumlah mahasiswa yang akan ikut kegiatan Merdeka Belajar di fakultas masing-masing. Jadi ini fakultas yang menentukan berapa orang. Kalau FBS itu FBS UNP ditarget 150 orang mahasiswa ikut kegiatan Merdeka Belajar. Yang prodi S1 FBS itu 11 sampai 14 orang per prodi ya. Kemudian mulai kegiatan semester Juli-Desember 2020 yang sedang berlangsung. Nah, inilah yang kami lakukan sekarang Bapak Ibu untuk berbagi saja ya, berbagi dengan Bapak Ibu. Yang tahapnya adalah
sosialisasi Merdeka Belajar, itu yang dilakukan. Kemudian jenis track atau jenis pilihan tempat kegiatan itu perlu disosialisasikan kepada mahasiswa, terus menentukan dosen pembimbing. Ditentukan dosen pembimbing tentang yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam pelaksanaan itu pelaksanaannya 1 semester di UNP, yang 1 semester di UNP ini yang di dalam PT ya, kemudian 2 semester di luar UNP. Ya, saya mendengar suara nyanyi-nyanyian ya. Iya, maaf Ibu, saya mute sebentar. Baik, ya. Aduh, Moderator unmute. ya. Sudah saya mute all, Ibu. Prof, mungkin boleh dilanjutkan dan di-unmute lagi karena tadi saya mute semuanya. Oke, silakan Prof Hermawati di-unmute dulu. Oke, ya Bu. Oke. Jadi program Merdeka Belajar ini melatih mahasiswa untuk mulai lebih awal beradaptasi dengan dunia industri, masyarakat atau lingkungan kerja yang lain. Itu resume kita ya. Sangat baik untuk diimplementasikan. Jadi memang benar selama ini kita hanya di dalam kampus dan hanya bersifat teoritis. Kalau sekarang itu kalau dengan adanya Merdeka Belajar, mereka sudah dibiasakan. Kita mulai membiasakan mereka untuk beradaptasi. Yang kedua, pengembang kurikulum tentu merancang kurikulum yang memfasilitasi program Merdeka Belajar tersebut. Ketiga, universitas dan fakultas menyediakan dan memfasilitasi program Merdeka Belajar ini. Jadi tanpa fasilitasi dari kita tentu tidak akan jalan ya. Misalnya kita kurang mempedomani bahwa dosen yang pembimbing itu harus ikut serta dengan mahasiswa misalnya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah data prodi, kurikulum, mahasiswa, dosen di PD Dikti disinergikan dan diupdate sesuai dengan kebutuhan Merdeka Belajar agar tidak mengganggu program wajib PIN, maksudnya penomoran ijazah nasional dan sistem verifikasi ijazah secara online yang akan dimulai 21 Desember 2020. Ya, ini yang akan dimulai ya, tentunya akan berlanjut nanti. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya kita bisa berdiskusi. Saya bisa juga menyampaikan kalau ingin ya melihat postur dari mata kuliah yang ada pada kita di FBS dan juga ada di biologi kalau saya tidak salah saya akan tampilkan, tetapi mungkin di dalam diskusi. Sekian saja. Semoga yang saya berikan ini menjadi sesuatu yang bisa kita kita bandingkan antara yang ada di FKIP di Universitas Asahan dan Simalungun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Hermawati. Sangat menarik, Prof. Ini pertanyaan langsung banyak ya. Sepertinya karena langsung aplikasi, jadi mereka langsung bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan, lebih kepada konversi dan juga nampaknya praktik dari restrukturisasi. Yang pertama dari Ibu Sri Mutmainah Unimed. Beliau menanyakan tentang kalau mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha atau mengikuti kegiatan PKM tingkat nasional misalnya. Nah, bagaimanakah cara melakukan konversi nilainya? Demikian, Prof. Ya. Baik. Langsung saya jawab, Ibu. Boleh, Prof. Nanti ada yang pertanyaan sama. Ini dulu mungkin untuk konversi. Ya. Baik, jadi kalau konversi nilai itu ditentukan sesuai dengan SKS yang kita tentukan untuk mata kuliah tertentu. Mungkin perlu juga ya saya share ini Saya share mungkin Ibu mata kuliah yang kami
Silakan, Prof. Ya, sebentar. Mungkin sambil menunggu Prof, boleh saya bacakan pertanyaan yang hampir mirip ya Prof ya. Boleh, boleh. Dari Ibu Rita Herlina dari Universitas Quality, beliau menanyakan tentang bagaimana dengan kurikulum bagi mahasiswa yang sedang berjalan perkuliahannya. Apakah mengikuti kurikulum baru, dalam kurung mahasiswa yang lama dikonversi ke kurikulum baru, atau bagaimana Prof? Saya pikir hampir pertanyaannya, jadi saya ajukan. Ya, baik. Sebentar, ini saya share dulu ya. Kalau ini adalah, sudah bisa dilihat Ibu, Bapak Ibu? Nah, bisa Prof. Bisa, Prof. Ya. Bisa, Prof. Ya, ini mata kuliah yang ini kebetulan saya di jurusan bahasa Inggris, jadi dibuatkan di sini semester berapa begitu ya. Ini ditentukan, sebentar dulu, ini yang mana? Nah, ini yang matriks Merdeka Belajar. Ini 20 SKS. Jadi pertanyaan yang pertama tadi Ibu adalah bagaimana menentukan SKS ya Bu ya? Menentukan SKS atau menentukan? Pertanyaannya bagaimana katanya konversi nilainya kalau mereka sudah melakukan kegiatan wirausaha, kemudian mengikuti kegiatan PKM tingkat nasional. Jadi bagaimana konversi nilainya? Dia PKN tingkat nasional sudah dilakukannya. Sekarang kalau mereka sekarang sedang melakukan itu, tentu mereka tidak yang menentukan bahwa kalau sekarang ya Bu ya, kan kita sekarang belum lagi. Ya sebenarnya kita kan mulainya itu mungkin 2021 ya. Semester berikut ya, semester bukan 2020 2021 ajaran itu. Nah, 2020-2021 itu ya. Kalau yang sekarang itu kami melakukan itu yang yang sedang berlangsung itu, yang belum diambil mata kuliahnya itu, nah itu diganti dengan mata kuliah Merdeka Belajar gitu. Nah, jadi SKS-nya itu kita yang menentukan bersama dengan jamnya, umpamanya jamnya itu kan ditentukan itu sesuai dengan per kegiatan. Jadi kalau kita melihat di dalam buku di dalam buku panduan Merdeka Belajar itu bisa kita lihat itu berapa SKS yang harus untuk kegiatan, karena namanya itu kan kegiatan bukan SKS ya. Jadi kegiatan untuk berapa menit? 60 menit, 1 jam. Itu. Jadi begini, 24 minggu kali 5 hari kali 8 jam. Itu kan 57.600 menit. Itu setara dengan 20 SKS. Nah, itu kira-kira. Jadi 24 minggu kali 5 hari kali 8 jam. Itu setara dengan 20 SKS. Jadi kalau salah satu di antaranya kita susunlah berapa yang 20 SKS itu kita sebarkan ke dalam berapa kegiatan. Nah, kita tentukan kegiatan yang pertama itu berapa SKS-nya, kegiatan kedua berapa SKS-nya, sehingga dia sampai kepada 40, kalau yang sekarang tentunya ya bisa 40, bisa 20 juga ya, karena kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk pergi keluar perguruan tinggi.
Nah, itu kira-kira kalau saya karena ini belum terjadi, jadi saya juga tidak bisa menentukan karena kita yang harus menentukan sendiri dari apa, dari prodi atau fakultas. Ya, Begitu Bapak Ibu. ya. Baik, Yang kedua tadi apa Bu? dari Ibu Rita Herlina ini Dari sama oh persis sama. juga. Ah. Pertanyaannya bagaimana dengan kurikulum mahasiswa yang sedang berjalan perkuliahannya? Jadi sedang berjalan kemudian diterapkanlah. Iya iya. Ya, Iya. Oh ya, jadi itu tadi. Jadi kalau kita sedang belajar, kalau kami tadi kan menyatakan kita tentukan sekian mahasiswa. Tidak semua mahasiswa, Bu. Kalau kami tidak semua mahasiswa yang langsung untuk ikut Merdeka Belajar karena ini kan baru orientasi kan. Jadi kalau baru orientasi, jadi kita tentukan berapa mahasiswa untuk satu prodi itu sekian mahasiswa. Kalau kami itu cuman 11 sampai 14 mahasiswa saja atau 15 mahasiswa misalnya. Jadi tidak semua mahasiswa yang kita harapkan untuk pergi karena mengagetkan mereka juga kan karena dia sedang berlangsung. Gitu Ibu Erlita ya. iya Ibu Rita Herlina dan Ibu Rita Sri Herlina. Mutmainah. Baik Prof, terima kasih ya. Berarti ini kembali terpulang kepada prodi dan ini masih dalam proses sosialisasi ya Prof ya. Iya, iya. Baik, demikian memang ada ini pertanyaan yang ingin diajukan secara langsung tapi mohon bersabar. Sebelumnya saya akan membacakan dulu pertanyaan dari kolom chat. Ada 2 pertanyaan yang mirip. Yang pertama sekali dari Bapak Yohanes Adventura, LB Lama Wato, SPD Hum, yang juga hampir sama dengan pertanyaan dari Bapak. Maaf kalau salah nanti Bapak atau Ibu Adam Latukonsina. Pertanyaan bersama Prof yaitu terkait praktik pengalaman lapangan atau PPL, bagaimanakah solusi yang tepat jika sekolah-sekolah belum dibuka serta tidak mengizinkan mahasiswa dengan calon gurunya untuk praktik mengajar. Nah, dari Bapak atau Ibu Adam tadi bertanya, apakah ada model PPL yang cocok di masa COVID ini? Iya. Ya, demikian, Prof. Iya, terima kasih. Ini lagi-lagi sekarang ya, Bu, ya? Iya. Lagi-lagi sekarang yang notabene kita masih di dalam sosialisasi sebenarnya. Jadi tetapi kalau di dalam PL praktek lapangan yang kami lakukan di sini disesuaikan dengan dengan keadaan di lapangan. Jadi kalau di lapangan itu masih dengan daring, maka mahasiswa itu diminta dengan daring. Ya, dipersiapkan semuanya kesiapan dari pembelajaran itu secara daring. Memang agak banyak pekerjaan mahasiswa karena dia mempersiapkan secara daring untuk disebarkan kepada siswa-siswanya di lapangan. Jadi tidak itu yang kami lakukan sekarang. Kalau ke lapangan siapa yang bisa menerima itu boleh, tetapi pada dasarnya kami belum sama sekali sekarang, belum. Ada yang diundur, Ibu, ada yang diundur juga gitu. Baik, Prof. Berarti masih tergantung juga ya, Prof ya. Iya, tergantung. Karena sekarang tergantung kepada daerah masing-masing kali ya. Karena kita masa pandemik ini kan sangat ditentukan oleh red, green atau yellow gitu ya. Iya, benar sekali, Prof. Baik. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya secara langsung, Prof, dari Ibu Cucu Sutiana MPD Universitas Siliwangi. Halo, ya, silakan, Ibu Cucu, apakah bisa mendengarkan? Iya, ya, baik. Terima kasih, silakan, Ibu. Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu Cucu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Ya, silakan Ibu Cucu. Selamat berkenalan. Iya. Saya sama dosen, kebetulan dosen ilmu pendidikan atau yang keguruan di FKIP Universitas Siliwangi, Ibu. Iya, iya. Ya. Ini saya berkaitan dengan tadi struktur kurikulum yang ada gitu. Untuk wajib yang universitas itu kenapa tidak ada olahraga gitu, Prof? Karena sebagai seorang calon pendidik gitu ya, itu ya harus sehat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Yaitu ada sehatnya gitu ya, ada kata-kata sehat, terus kemudian dalam pendidikan karakter juga kan ada olahraga
olah hati, olah karsa, dan olah pikir gitu. Itu. Hmm. Terus kemudian yang kedua, nggak apa-apa, Prof. Nggak apa-apa. Ya. Terus kemudian yang kedua, untuk kewirausahaan sebagai seorang calon pendidik, mungkin mereka itu harus punya dua. Yang pertama, dia sebagai misalnya sebagai pendidik kewirausahaan, berarti kan harus bisa mentransformasi kompetensi terhadap peserta didiknya. Ya. Sehingga itu sudah dilakukan secara real di kampus kita, gitu. Terus kemudian yang kedua berarti dia sebagai entrepreneur yang harus membuka usaha. Kalau mungkin untuk pengangkatan distribusi guru atau calon pendidik itu belum ada. Yang ketiga, model pembelajaran yang seperti ini berarti capaiannya adalah berupa kompetensi, di mana di dalamnya ada domain pengetahuan, domain keterampilan atau saya bilangnya hard skill, kemudian ada domain attitude atau saya bilang soft skill yang di dalamnya ada karakter. Model pembelajaran seperti apakah yang dipakai ketika kita mau mengajarkan kompetensi dari satu prodi misalnya gitu, karena nanti itu akan berkaitan dengan sistem pembelajaran yang sudah dilakukan di mitra kita, baik itu di SMP, di SMA, di SMK dan yang lainnya. Mungkin itu seperti itu, Prof. Ya, ada 3 ya, Bu ya. Ada 3, maaf. Mudah-mudahan saya ingat. Kalau tidak tolong ya, diulang maaf, lagi. Prof. Oh maaf ya, Ibu, Bu Taslim, maaf saya sudah apa aja. Kita tidak apa-apa, Prof. Silahkan langsung. Oke. Terima kasih, Prof. Maafkan kepanjangan tuh. Ya, enggak apa-apa. Jadi nanti kalau saya tidak ingat saya minta lagi, maklum udah tua. Iya, boleh. Boleh, Prof. Terima kasih. Maaf saya lancang, Prof. Ya, enggak apa-apa. Bu Cucu jauh-jauh dari Siliwangi ya. Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya ya. Jawa Barat. Baik. Ibu di universitas apa, Bu? Universitas Siliwangi, Bu. Oh, Siliwangi. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Siliwangi ya. Ya. Saya dosen MKK, Bu, dosen mata kuliah khusus kependidikan dan kewirausahaan kebetulan. Ya. Baik, jadi saya pikir yang pertama saya menjawab dulu, saya tidak pandai juga menjawab ini, karena itu yang mata kuliah, maksudnya mata kuliah nasional universitas kan, Bu? Ya, betul. Jadi kalau universitas, mata kuliah universitas itu ditentukan oleh universitas sendiri, kan begitu. Jadi ditentukan mana yang paling tepat menurut universitas, yang paling yang prioritas begitu. Jadi yang diprioritaskan oleh oleh universitas apa? Ini di Universitas Negeri Padang, kami kan ada Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan kami itu kalau kita prodi. Kalau di kita prodi. Kalau kita sudah fakultas, Bu. Jadi Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan itu sangat banyak tempat-tempat yang bisa digunakan oleh mahasiswa, karena setiap tahun mereka itu selalu ada kompetisi-kompetisi, sehingga mereka harus setiap waktu juga untuk olahraga itu. Saya pikir ya, itu karena saya bukan yang menentukan di universitas ini, tentu yang menentukan itu yang MPU yang di atas ya. Saya bukan termasuk ke dalam MPU, karena saya bukan struktural. Saya kalau dibilang struktural tetapi tidak masuk ke dalam kalau rapat itu dalam MPU saya tidak ikut itu. Oleh sebab itu saya hanya mendengar bahwa alasannya kita memprioritaskan, karena yang hanya dapat harus 9 SKS kan begitu. Ya kan, yang universitas itu 9 SKS. Jadi kalau kita lebihkan, maka kita akan ciut untuk yang lain. Oleh sebab itu kita lihat yang prioritas saja dulu. Itu kira-kira alasannya, Ibu. Jadi olahraga itu karena pada umumnya mahasiswa setiap hari itu olahraga. Kampus itu yang lebih-lebih kalau Fakultas Ilmu Pendidikan kami itu sekarang ilmu keolahragaan itu sekarang besar sekali
sekali Bu. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di sana. Mungkin itu juga salah satu ya, salah Ya. satu. Terus yang kedua, nah itulah kalau kalau dua-dua yang kedua apa sedikit saja Bu. Mohon Ibu Cucu disampaikan kembali. Yang tadi yang kewirausahaan, karena kewirausahaan itu kan sebagai Oh ya seorang ya 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 pendidik benar. itu kan ada dua, berarti Ya ya ada ya. sebagai dia transformasi kompetensi, dan Ya juga ya. beliau harus menjadi calon wirausaha gitu. Iya iya benar. Kebetulan kan Indonesia kekurangan Ya. jumlah wirausaha. Benar Ibu. Jadi itu salah satu apa sharing dari Ibu juga ya. Jadi kita memerlukan kompetensi untuk itu. Makanya ada mata kuliah itu kan, mata kuliah Ya, betul. kewirausahaan. Jadi mata Ya, kuliah kewirausahaan itu ada aplikasinya, ada teorinya. betul. Nah, Jadi jadi ada itu sikap, ada ah, praktek. iya, makanya itu yang menjadi apa kita yang menjadi nanti kalau keluar dia sudah bisa menelurkan apakah dia akan memberikan kompetensinya itu kepada orang lain mengaplikasikan atau dia menolong orang sebagai apa ya sebagai wirausahaan Ya, misalnya atau dia kewirausahaan sendiri. sosial mungkin, Prof. Iya, ke sosial juga. Jadi saya Ya. setuju sekali itu Bu, memang kedua-duanya itu demikian. Jadi apanya dasarnya adalah dari yang tadi itu bahwa di bidang kewirausahaan itu ada SKS yang menentukan aplikasi dan teorinya, kan Ya, begitu. mungkin kewirausahaannya harus sesuai dengan program studinya ya, Prof. Iya, iya, Atau tentu boleh sesuai. keluar dari situ gitu. Kalau kewirausahaan tentu sesuai dengan kalau jauh dari bidang studinya tentu rasanya tidak akan dapat dia kompetensinya ya. Ya, betul. Tidak akan Iya, dapat Prof. Ya, kompetensi ya, ya, gitu betul. kira-kira. Ya. Yang ketiga lagi Ibu. Model pembelajaran apa? Karena Ah, pembelajaran ini kan yang harus dicapai adalah berupa kompetensi dan karakter, di mana di dalamnya ada semuanya. pengetahuan, ada hard skill dan soft skill gitu. Ya, kalau itu kan sudah pembelajaran ya Ibu, bukan Ya, kurikulumnya lagi, tapi nggak apa-apa nggak kalau apa-apa ya, kami itu Prof. mencampurkan semua soft skill dan hard skill itu kita campurkan sehingga nanti di dalam membuat RPS-nya juga kita tentukan semuanya kan? Dalam Ya, membuat RPS-nya atau untuk bisa juga di dalam ini kalau saya tampilkan ini, bisa deh. Ada di T, ada P, ada L Ibu. Kan itu ya, sama SKN kan ada, itu berdasarkan itu. Jadi kita ya, berapa umpamanya teorinya berapa, misalnya prakteknya berapa misalnya kan. Jadi kita bisa menentukan apakah itu teori saja atau bercampur antara praktek dengan teori, begitu ya. Jadi ya, bisa juga kita hubungkan dengan apa materi yang akan kita kita sampaikan seperti yang di sini itu ada mata kuliahnya, kemudian jumlah SKS-nya, terus apakah SKS ini terdiri atas TPL atau gimana. Nah, itu tergantung kepada apa nature atau hakikat dari mata kuliah itu pembelajaran. tersebut. Ya, Ya, betul. itu kira-kira yang dapat Ya, yang mungkin saya Prof, makanya tadi saya menanyakan untuk model pembelajaran kan nanti mungkin dari kurikulum ini kan akan kita laksanakan dalam pembelajaran di ya, kesehariannya ya di tiap fakultas atau ujung-ujungnya. di universitas itu, ya ujung-ujungnya. Sedangkan kan pembelajaran abad 21 itu arahnya kan ke learning for life Iya, atau iya, iya education for benar. life. Iya, Itu benar. maksudnya itu. Iya, jadi di Iya. dalam sebenarnya di dalam apa, di dalam kalau Ibu PPG ada ya? Di dalam PPG itu Ya, Bu, di PPG itu kan oh ya kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan itu sangat apa itu PPG-nya itu. Jadi di PPG itu memang jelas-jelas di sana keterampilan, kompetensi dan kemudian bagaimana kompetensi itu bisa ditransformasikan itu diperlukan. Ya. ya, Benar itu, Bu. Terima betul, betul. kasih. Baik, Ya, terima kasih, terima Prof. kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Terima Cucu kasih. Supriana. Pertanyaannya menarik, pasti juga ini mewakili pertanyaan dari beberapa peserta ya, 3 pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya ada satu pertanyaan juga secara langsung. Ini saya undang Bapak Anil Hakim dari Universitas Asahan, ya, tuan rumah. Bapak Anil Hakim, apakah bisa mendengarkan? Halo? Oh ya. Baik, karena belum
bisa betul, benar. mendengarkan. Kita lanjut saja ya Prof ya ke Ya, pertanyaan saya berikutnya. apa ini ya? Saya stop ini ya. Ya, Oke. baik Prof. Oh, mohon maaf Prof, rupanya ini Prof Ibnu Hajar sudah masuk. Sudah, oke. Ya, jadi kita akan mendengarkan paparan materi dari Profesor Ibnu Hajar. Sebentar, Prof, bisa Kalau mendengarkan saya, Prof? Prof Ibnu Hajar? Ya, siap. Baik. Ya, demikian kita hentikan sebentar diskusi tadi, sangat menarik ya, karena sudah datang narasumber kita yang kedua. Saya mohon izin untuk membacakan biodata singkat dari Profesor Dr. Ibnu Hajar. Profesor Dr. Ibnu Hajar Damanik, SPD MSI, lahir di Bunut pada tanggal 20 Mei 1963. Beliau menyelesaikan S1 di Administrasi Pendidikan FIP IKIP Medan pada tahun 1986 dan kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Sosiologi Pasca Sarjana, program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1993 dan memperoleh gelar doktor pada bidang sosiologi atau ilmu sosial di program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1998. Saat ini beliau adalah dosen di FIP Unimed. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris prodi di program studi administrasi pendidikan PPS Universitas Negeri Medan. Kemudian pernah menjadi pembantu dekan 1 di FIP Unimed. Selanjutnya beliau pernah menjadi rektor Unimed pada tahun 2011 sampai 2015. Wah, ini pada saat saya sedang kuliah S2 ini Prof sepertinya. Selanjutnya beliau juga menjabat sebagai rektor Universitas Asahan sejak tahun 2017 dan saat ini beliau adalah kepala lembaga layanan dikti 1 Sumatera Utara. Ya demikian. Silakan Prof. Baik, Bapak Ibu. Saya akan sampaikan beberapa gagasan tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Di unmute Prof. Ya, sebagai gambaran awal saja, saya ingin sampaikan dulu bahwa posisi PTS kita di Sumatera Utara itu Prof, di unmute lagi. Mungkin terpencet itu Prof. Maaf Prof. Prof, di unmute suaranya. Sepertinya terpencet itu. Kami tidak bisa mendengar. Halo, Prof Ibnu. Iya, baru bisa Prof. sudah, halo? Sudah bisa Prof. Silakan. Oh, baik. Ada 216 dengan 3 kategori: binaan, berkembang, dan berdaya saing. Nah, kemudian pada posisi ini saya ingin tunjukkan ada Universitas 39 buah, ada Institut 11, Sekolah Tinggi 88, lalu Akademi 71, Politeknik 13, dengan masing-masing distribusi prodi itu ada sekitar 1.126. Ini jumlahnya sebetulnya ini luar biasa ini yang harus kita urus ini di PTS di Sumatera Utara. Ya. Kemudian ini data-datanya saja saya indikan. Kemudian yang berikut akreditasi. Nah, ini yang sangat saya katakan memprihatinkan. Baru ada 1A ya, yang B yang universitas itu A, kemudian yang B-nya 15, C-nya 12. Nah, kalau dilihat totalnya itu yang posisi C itu ada 61. Yang B 40, yang belum terakreditasi itu ada 120. Ini kan mengkhawatirkan ini. Nah, saya punya PR yang besar ini untuk memberikan perhatian ke yang 120 ini. Berarti lebih 50%. Bapak Ibu, ini menjadi informasi kita. Maksud saya PTS masing-masing ini tolong sama-sama untuk jaga ini. Tolong saling bahu-membahu kita untuk mengawasi posisi akreditasi PTS kita. Baik institusinya maupun prodinya. Ini yang institusi. Ya, saya ingin tunjukkan yang prodi. Akreditasi prodi coba dilihat.
dari 1126 itu lumayan. Ini yang A-nya ada 19, yang B sudah 464, yang C-nya itu masih ada 341. Yang belum itu masih banyak, 248 yang 254. Bayangkan ini terus jalan lalu menamatkan tapi akreditasinya kurang terperhatikan. Ini menjadi persoalan di kita. Ini Sumatera Utara. Persentasenya sangat kecil, itu yang A itu hanya 1, hampir 2% saja. Ya kan? Yang B-nya 41%, yang C-nya itu 27%. Misalnya masih kadaluarsa dan belum terakreditasi. Nah, ini kondisinya. Kemudian informasi lain, dosen saya kira ini sekitar informasi saja, tidak begitu kita bahas. Lalu kalau jabatan, nah ini penting jabatan. Coba dilihat, kurvanya itu menumpuk di bagian awal aja. Jadi ada kurang motivasi atau kurang kesadaran ini teman-teman dosen tidak mau berpikir naik sampai ke guru besar. Ini angka ini faktanya ini. Menumpuk di asisten ahli ada 3.000-an itu, 3.400, lektor 2.300, lektor kepala 500, guru besarnya sangat sedikit sekali. Padahal kalau masanya masih aktif, guru besar itu yang bayar negara, bukan yayasan, bukan PTS-nya. Tunjangan fungsional itu dibayar oleh negara. Nah, itu yang sekarang saya dorong, saya kejar-kejar sekarang teman-teman yang saya anggap potensial untuk stafnya itu kita dorong untuk bisa bergerak ke pangkat yang lebih tinggi. Indikator mutu juga ini menurut hemat saya. Jadi akreditasi menjadi satu indikator, kemudian jenjang kepangkatan menjadi indikator yang berikutnya. Kemudian kualifikasi akademik. Ya, lumayan, perimbangan sudah mulai nampak, sudah mulai bergeser ke S3. Walaupun S2-nya paling banyak, tapi sudah mulai bergerak itu ke S3 dan spesialis. Ya, ini sesuatu yang menurut hemat saya juga menggembirakan. Lalu berikutnya mahasiswa. Total aktif itu ada 226.000 mahasiswa yang dilayani di PTS. Saya nggak ngebayangkan LLDT itu menghadapi 226.000 mahasiswa. Nah, itu kalau dibariskan itu mungkin mulai dari Medan sampai juga itu ke Langkat sana tuh ya kan? Banyaknya itu ya. Nah, kemudian saya sedikit mulai bicara tentang yang namanya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka dalam pemahaman saya atau pemahaman kita yang di dalam konteks ini adalah apa yang disebut dengan terjadinya transformasi, kebutuhan untuk transformasi pendidikan tinggi. Jadi Kampus Merdeka itu disebutkan dengan Kampus Merdeka adalah adanya transformasi pendidikan tinggi menuju perguruan tinggi unggul, perguruan tinggi berdaya saing, perguruan tinggi mandiri. Nah, ada 3 kata kunci di sini. Unggul programnya, mandiri dalam tata kelolanya, berdaya saing nanti lulusannya. Oke. Yang kedua, seiring dengan perubahan hari ini dengan revolusi, digitalisasi dan sebagainya, maka disiplin ilmu tidak lagi terkonstruksi kepada yang kita sebut dengan monodisiplin, dual disiplin, multidisiplin. Tapi dia harus masuk ke transdisiplin. Ini yang ada kaitannya dengan kebijakan kurikulum Kampus Merdeka yang kita sebut tadi sudah mulai dibahas tadi saya lihat kebijakan memberi ruang ngambil 20 sampai 40 SKS di luar prodinya. Paling tidak ini upaya untuk menjawab pemenuhan kompetensi lulusan yang transdisiplin. Nah, yang terakhir atau yang berikutnya tadi sudah disinggung bahwa kompetensi yang perlu diperkuat selain bidang keilmuan prodi tadi, maka 4 bidang atau 4 kompetensi yang kita sebut dengan 4C capacity. Kapasitas 4C di abad 21 itu adalah critical thinking skill atau problem solving skill, creativity inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan kreativitas, inovasi, dan problem solving atau critical thinking. Kampus Merdeka mesti sudah masuk ke wilayah, ke ranah itu dalam tataran kurikulum dan pembelajarannya. Nah, yang berikutnya, untuk bisa mewujudkan itu, maka pemerintah memberikan support dengan klasifikasi
perguruan tinggi kira-kira seperti ini. Pemerintah memberikan support insentif untuk PTN yang dia untuk mencapai indeks KU itu kinerja. Nah, ada juga fasilitasi untuk apa yang disebut dengan membangun kerjasama dengan mitra atau matching fund. Ada peluang untuk hibah dalam rangka mendorong melaksanakan kegiatan kerjasama dengan mitra, baik PTN maupun PTS. Nah, ada juga yang disebut dengan competitive fund untuk program kompetisi bagi PTN dan PTS. Jadi untuk bisa mewujudkan kampus merdeka yang kita sebutkan ini, ada upaya pemerintah, ada dukungan pemerintah lewat pemberian hibah-hibah. Bapak Ibu, yang berikutnya, dalam sistem pemberian hibah itu ada model liga. Jadi bukan liga sepak bola, tapi liga perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan kampus merdeka. Jadi ada kategori yang paling tinggi itu perguruan tinggi yang berdaya saing. Nah ini tentu kriterianya paling tidak ada 18.000 lebih mahasiswa aktif. Silahkan PTN PTS yang memiliki mahasiswa lebih dari 18.000, dia bisa mengikutkan diri menjadi perguruan tinggi berdaya saing global. Nah, ada klaster kedua itu adalah perguruan tinggi yang berkembang untuk ukuran 5.000 sampai 18.000 mahasiswa aktif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi lulusan dan produktivitas lulusan. Sedangkan klaster yang ketiga itu yang binaan yang hanya sekitar 1.000 sampai 5.000 mahasiswa aktif, dan ini kebanyakan di PTS kita di Sumatera Utara kisarannya seperti ini. Ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan tata kelola, sumber daya, dan pembelajaran. Nah, saya pikir teman-teman yang ada di klaster 3 ini yang notabene jumlah mahasiswanya 1.000 sampai 5.000 itu bisa bekerja atau melakukan kegiatan di klaster yang ketiga. Nah, untuk bisa mencapai kampus merdeka itu ada yang namanya indikator kinerja utama. Saya kira ini mungkin tidak terlalu detail saya bahas, tapi paling tidak ada gambaran PTS perlu memperhatikan ini. PTN sendiri juga perlu memperhatikan ini. Tapi 3 wilayah besar yang perlu jadi perhatian adalah kurikulum. Maka tadi saya sudah mengikuti diskusi bagaimana kurikulum itu harus dikemas sedemikian rupa. Boleh program studi yang berstandar internasional, bisa kelas kolaboratif partisipatif, ya, atau bisa program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia dalam hal magang, kurikulum, dan sebagainya. Nah, untuk kualitas dosen, terus perlu diperhatikan adalah apa yang bisa dilakukan dosen dalam konteks yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, apa-apa yang bisa dilakukan yang bisa mencapai rekognisi internasional, baik itu hasil research, hasil pengabdian. Kemudian bagaimana program atau kegiatan pembelajaran di kampus, ya, bagaimana dosen bisa dilibatkan dalam kegiatan kemitraan dengan industri. Lalu bagaimana dosen bisa melakukan pengalaman mengajar di luar di kampus lain. Ini bagian dari program Kampus Merdeka dilihat dari sisi peningkatan kualitas dosen dan pengajar. Sedangkan untuk lulusan tentu jelas sasarannya adalah bagaimana mereka punya profil kemampuan yang transdisiplin tadi, tapi juga bisa punya akses untuk bekerja, bahkan bisa menghasilkan dunia kerja, usaha, atau untuk melanjutkan studi. Nah, berbagai bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam konteks ini adalah magang, ya kan, pengalaman di luar kampus, magang di desa, mengajar, riset, dan sebagainya. Ini semua bisa mendapatkan support untuk competitive fund atau matching fund. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, saya kira ini terminologi yang saya sebutkan di awal tadi. Apa yang perlu kita garis bawahi adalah kampus merdeka itu memerlukan perubahan paradigma. Itu saya kira yang pertama. Kedua, lebih otonom. Yang kemudian fleksibel.
Nah, orang-orang atau mahasiswa yang mengikuti pada satu prodi tertentu itu fleksibel, diberi ruang untuk mengikuti di prodi yang lain. Walaupun saya bisa membayangkan kerumitan-kerumitan teknis yang dialami oleh fakultas, jurusan prodi kalau ini dilakukan secara terbuka. Oleh karenanya menurut saya perlu dilakukan semacam penyesuaian-penyesuaian saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi kekuatan prodi, maksud saya universitas atau perguruan tinggi dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Kampus Merdeka ini. Nah, yang berikut ini masalah yang berkaitan dengan akreditasi atau pembuatan prodi baru. Ya, hari ini masih berlaku moratorium pada bidang-bidang yang dianggap jenuh. Tapi bidang-bidang yang dianggap vokasional, yang itu langsung berkaitan dengan dunia kerja, terbuka. Makanya prodi-prodi vokasional, seperti yang disampaikan pernah oleh Menteri atau Pak Presiden, yang langsung berkaitan dengan masalah-masalah ketenaga kerjaan, penyelesaian masalah di masyarakat itu dibuka, diberi ruang. Jadi secara umum prodi vokasional itu masih terbuka. Nah, prodi-prodi non vokasional itu masih di moratorium. Nah, untuk prodi baru ya, itu syaratnya sama, akreditasi masih A dan B. Kemudian dari akreditasi itu otomatis saja, kecuali ada ingin peninjauan. Kecuali prodi ingin melakukan peninjauan bahwa dia merasa sudah terjadi perubahan peningkatan kualitas, sehingga silahkan untuk dilakukan peninjauan, mengusulkan. Ya, kemudian bagi yang PTN, BLU itu tentu ada kebebasan dibandingkan dengan yang masih sarker atau yang berbadan hukum. Nah, ada konversi kegiatan magang, dan ini yang harusnya dihitung, bagaimana mahasiswa mengambil kegiatan magang di suatu tempat itu dengan beban SKS. Nah, ini satu menurut saya harus digarisbawahi ketika kita mulai mendefinisikan kurikulum, mendefinisikan pengalaman belajar dan dikonversi dengan nilai SKS. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disinggung, paling tidak bahwa kegiatan Merdeka Belajar itu paling tidak ada 3 yang ingin dikejar. Pertama tentu fleksibilitas lulusan dalam memperoleh pekerjaan. Kemudian dosen bisa berpartisipasi dalam memberi respon terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kegiatan di masyarakat, industri, dan sebagainya. Kemudian kurikulum itu mendorong terbentuknya empat kemampuan yang saya sebut tadi. Kolaboratif, komunikatif, critical thinking, creativity. Nah, 3 hal ini menjadi sasaran besar dari yang namanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang juga perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan Kampus Merdeka ini adalah pertama, konsep magang dan praktek kerja. Di beberapa prodi yang saya tahu, misalnya di FKIP, itu ada magang 1, magang 2, dan seterusnya, yang itu hanya ke sekolah. Ya kan? Tapi ada bentuk magang lain untuk prodi yang lain di perusahaan. Apakah itu di organisasi, nirlaba, di perusahaan, atau perusahaan rintisan. Nah, ini perlu didudukkan konstruksi yang dikatakan magang atau praktek kerja. Yang kedua ada proyek, melaksanakan proyek desa, pengabdian, aplikasi ilmu untuk mata-mata kuliah tertentu di masyarakat, apakah itu di pedesaan, pertanian, perikanan, perairan, kehutanan, dan sebagainya. Yang ketiga yang spesifik itu mengajar. Lalu ada pertukaran pelajar yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Kemudian ada research atau penelitian yang berhubungan dengan bidang-bidang sosial, bidang sains, humaniora, itu masuk dalam konsep dimensi Kampus Merdeka. Lalu hal yang berikut, kegiatan wirausaha, entrepreneurship, studi project atau proyek independen, ya, yang itu diinisiasi oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa, atau proyek-proyek kemanusiaan yang itu bekerjasama dengan yayasan, organisasi kemanusiaan, baik itu di dalam maupun luar negeri. Nah, sehubungan dengan ini Bapak Ibu, kita menggagaskan adanya nanti konsorsium antara lembaga-lembaga yang menjadi mitra dalam rangka pelaksanaan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terutama berkaitan dengan magang. Saya sudah mencoba menginisiasi bagaimana nanti keterlibatan Balai Diklat, juga melibatkan perusahaan-perusahaan, perkebunan, kalau di Medan itu ada kawasan industri, ada KIM, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah konsorsium yang kita akan dekatkan dengan teman-teman kita perguruan tinggi, negeri maupun swasta, untuk membuka akses bagi pengalaman belajar, terutama magang, bagi adik-adik mahasiswa kita. Bersamaan dengan itu, sertifikat pendamping kompetensi seperti yang selama ini pernah kita sudah lakukan, tentu akan kita ubah, sesuaikan mekanisme pelaksanaan perolehannya. Saya berharap ide ini akan coba kita rintis melalui bentuk kerjasama sinergis antara satu konsorsium dengan mitra-mitra PTS, PTN yang ada di wilayah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau beberapa contoh saya kira ini bisa kita akses, walaupun ini contoh ini sebetulnya sudah ada yang disampaikan oleh kementerian, tapi menurut saya silahkan Bapak Ibu PTS menginisiasi, menggagaskan bentuk-bentuk kemitraan yang mungkin dilakukan dalam skop lokal, skop regional, atau nasional. Kalau untuk kasus Sumatera Utara, menurut hemat kami, PTS-PTS yang ada di masing-masing perguruan tinggi di wilayah kabupaten kota, itu bisa mengakses mitra-mitra yang ada di wilayah terdekat. Atau mengakses yang mitra-mitra yang ada di wilayah Sumatera Utara. Atau di provinsi, atau bahkan nasional. Oleh karenanya, tidak harus pilihan itu terlalu kaku, fleksibel saja untuk bisa menetapkan calon-calon mitra yang akan kita jadikan katakanlah mitra dalam pelaksanaan perkuliahan maupun magang, termasuk kerjasama antar universitas. Saya dalam beberapa pertemuan dengan PTS menyampaikan perguruan tinggi swasta yang berkategori A, B mestinya membuka diri untuk menjadi mitra teman-teman kita yang C atau yang masih belum terakreditasi. Untuk bidang-bidang yang sejenis, saya akan lakukan bagaimana antar perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri di wilayah kita ini untuk melakukan semacam kesepakatan dalam bentuk MOU atau MOA. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hal yang lain barangkali ini yang saya sebut tadi, ada rumah sakit, ada perusahaan, ada perbankan, ada perguruan tinggi, dinas pendidikan, dinas kesehatan, saya kira ini disilahkan. Jadi kalau STKI, sekolah tinggi kesehatan misalnya, dia akan mengakses dengan rumah sakit, akses dengan dinas kesehatan, dan sebagainya. Yang sekolah tinggi, akuntansi, manajemen, itu akan ke perusahaan, dan seterusnya. Yang bagian teknik ke kawasan industri, yang bidang-bidang lain bisa ke Pemprov, bisa Pemkap, atau Pemko. Nah, ini sih pilihan-pilihan yang saya sebutkan tadi. Lalu contoh-contoh saya kira ini hanya menjadi inspirasi kita. Yang lainnya ya seperti ini, membangun proyek kemanusiaan tadi yang disebutkan ini contohnya, bisa dengan yang skalanya lokal atau regional, nasional, dan seterusnya. Nah, tadi saya kira kurikulum sudah disinggung dalam diskusi sebelumnya, tapi intinya adalah ada fleksibilitas dalam menyiapkan bobot belajar, pengalaman belajar 20 SKS di luar prodi di dalam perguruan tinggi, atau 2 semester 40 SKS itu di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, tinggal bagaimana mekanismenya, menurut hemat saya tadi diskusi tadi sudah memberi arah atau memberikan wawasan kepada kita semua. Lalu yang berikutnya, apa yang saya ingin sampaikan adalah ini tidak lagi saya kira, karena berbicara tentang kebijakan, tujuannya apa, lalu kompetensinya seperti apa, saya kira itu sudah dibahas tadi. Nah, ini mungkin kata-kata kuncinya adalah bahwa Kampus Merdeka itu pertama penting adalah orientasinya, profil lulusan itu perlu kita tetapkan. Ya, mau tidak mau ketika bicara kurikulum maka bergerak dari profil lulusan. Ya, ini perlu didiskusikan dengan baik, dengan hati-hati. Kira-kira masing-masing prodi yang ada itu kita ingin mengeluarkan lulusan yang seperti apa. Kalau saya mengatakan kapasitas ada kemampuan transdisiplin, itu perlu didudukkan dalam konseptualisasi bidang-bidang kemampuan yang perlu dirancang dalam muatan kurikulum. Kemudian kompetensi apa saja,
prinsip-prinsip kolaborasi dalam pembelajaran, kemudian pengalaman belajar yang seperti apa yang perlu diberikan lewat pembelajaran di kelas, pembelajaran di luar, di laboratorium maupun dalam proses kegiatan magang. Nah, kemudian perlu memperhatikan saling keterkaitan dan kesepadanan bidang yang diberikan, dan yang penting adalah apa yang disebut dengan self-regulated learning. Ya, bagaimanapun juga pengalaman ini akan melibatkan langsung mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang ada di luar, maka itu yang kita mungkin perlu pahamkan dengan self-regulated learning. Kecakapan C4 yang saya sebut dengan kecakapan abad 21 tadi itu menjadi poin yang perlu kita berikan perhatian. Dan ini saya tidak singgung lulusan Widisnya. Saya kira Bapak Ibu, ini desainnya. Saya kira bagian dari bagaimana mengembangkan kurikulum Kampus Merdeka itu perlu melihat pola seperti ini. Jadi tadi saya kira contoh yang dituangkan oleh Profesor Ibu tadi, itu kurikulum sudah memperlihatkan model seperti ini. Dari tahun pertama, tahun kedua, semester 1, 2, dan seterusnya, sampai tahun yang ketiga dan keempat. Ya. Lalu ini model kalau itu perkuliahan yang disajikan dalam prodi yang sama di kampus berbeda. Maaf, sebelumnya ada prodi berbeda di kampus yang sama, kemudian prodi yang sama di kampus yang berbeda, kemudian prodi yang berbeda di kampus yang berbeda. Jadi ada tiga ada satu lagi, ada yang bentuk magang di dunia industri, ya, dunia usaha dan dunia industri seperti ini modelnya. Lalu, nah, barangkali apa yang ingin saya bagian terakhir adalah kebijakan LEDT wilayah 1 dalam rangka Kampus Merdeka ini. Saya kira ini saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan revisi kurikulum. Nah, dalam konteks ini nanti kita akan adakan semacam tim untuk menjadikan pendampingan, ya, menjadi katakanlah mitra dalam perumusan kegiatan revisi kurikulum. Beberapa teman di PTS di Medan itu sudah bisa menghasilkan perangkat kurikulum yang ini akan kita jadikan menjadi katakanlah menjadi contoh, jadi acuan dalam diskusi-diskusi, workshop yang akan kita lakukan secara terbatas. Jadi kemudian kita akan fasilitasi kerjasama dengan instansi industri atau PTS yang ada. Kemudian LEDT akan fasilitasi kerjasama dengan industri, ya, yang berkaitan dengan teknologi, kesehatan, juga akan fasilitasi dengan berbagai yayasan, sekolah atau lembaga, termasuk juga akan kita fasilitasi dengan Pemprov, Pemkab, ya, dalam rangka kegiatan mahasiswa, pemberdayaan mahasiswa di masing-masing wilayah atau di masing daerah. Kemudian kita akan fasilitasi juga kerjasama antar PTS. Kita akan lakukan lomba inovasi antar mahasiswa berbasis proyek. Ya, kita rencanakan juga akan kita lakukan kegiatan wirausaha inovatif, ya, ekonomi kreatif bagi PTS, ya, kerjasama dengan perbankan. Lalu kita akan coba fasilitasi dengan berbagai institusi sosial, ya, dan tentu kita akan dorong pencapaian prestasi di kalangan dosen dan mahasiswa untuk sedapat-dapatnya minimal kalau tidak regional juga nasional. Nah, Bapak dan Ibu, inilah gambaran sepintas tentang konsep Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dan bagaimana LEDT memposisikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan tentu bermitra, mendekatkan kerjasama antar PTS, PTS dengan dunia usaha, PTS dengan pemerintah, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang perlu kita share, didiskusikan, mungkin masih ada waktu sedikit, saya kembalikan ke pemandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof.
Profesor Ibnu Hajar atas pemaparan materinya. Saya akan, ini ada pertanyaan Prof dari peserta, tapi saya tidak bisa memberikan seluruhnya karena waktu, jadi hanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama dari Bapak Avolo Zebua yang menanyakan kepada Prof Ibnu, Prof, apakah prodi yang masih akreditasi C boleh mewisuda mahasiswa? Dan apakah prodi dengan akreditasi C boleh melamar sebagai peserta calon PNS? Kemudian satu lagi pertanyaan dari, apakah tertangkap tadi Prof pertanyaannya? Ya. Saya kira lanjutkan. saya respon. Baik, silakan Prof. Kalau yang C boleh, karena itu sudah terakreditasi, ya kan? Dia boleh mewisuda, ya kan? Tentu yang kita maksud tadi itu adalah yang belum terakreditasi. Nah, itu yang jadi masalah nanti gitu. Kalau yang terakreditasi C, dia bisa seperti yang lain berkesempatan untuk menjadi pegawai, menjadi apa? Kan itu sudah terakreditasi, hanya klasifikasinya C gitu. Nah, saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi pertanyaannya dari Bapak Herianto. Beliau lebih menanyakan tentang apakah terbuka peluang bagi tamatan FKIP untuk menjadi tutor, instruktur, pengajar di luar lembaga pendidikan formal. Karena banyak sekali pelatihan atau training yang diselenggarakan secara daring. Apakah ini memungkinkan bagi para tamatan FKIP untuk menjadi tutor, instruktur, pengajar di luar lembaga pendidikan formal? Mungkin ini pendek sekali, Prof. Boleh diberi tanggapan? Saya kira persoalannya bukan dari FKIP atau tidak FKIP, ya kan? Yang penting kapasitasnya ada, kompetensinya aja, bidang ilmunya relevan, ya kan? Itu yang menjadi perhatian kita sebetulnya. Jadi bukan syarat dari FKIP, bukan tidak FKIP, tidak. Dia memiliki bidang ilmu yang relevan, memenuhi kualifikasi untuk itu, ya silakan. Itu bisa dilakukan, menurut hemat saya bisa dilakukan, nggak ada masalah gitu. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Tadi kita juga sudah berdiskusi agak panjang dengan Ibu Profesor Hermawati sebelumnya. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Untuk itu kami mohon kepada kedua narasumber untuk bisa memberikan penutup. Saya mohon kesediaan dari Profesor Hermawati yang pertama untuk memberikan penutup rangkaian dari materi hari ini, mungkin selama 2 menit bagi setiap narasumber. Kepada Prof Hermawati, dipersilahkan. Halo Prof, apakah masih bersama kita Profesor Hermawati? Saya coba cek. Ya, masih. Halo, Assalamualaikum Prof. Ya, kalau begitu kita mulai dari Profesor Ibnu Hajar, silakan Prof. Baik, ada 2 saja yang ingin saya sampaikan. Pertama, PTS segera bertransformasi, ya dengan melakukan penataan tata kelola, penataan kurikulum, penataan dosen, penataan program dan seterusnya. Untuk ini saya hanya kasihkan sampaikan saran. Mohon saya supaya penyelenggara ini yayasan tidak menjadi penonton atau menjauhkan diri dari pengelola. Dia harus mendekatkan diri dengan ini. Ada kesan selama ini yayasan itu hanya melihat dari satu sisi saja. Dia hanya tanya, kamu perlu bangku berapa lagi, perlu beli ini berapa lagi. Tidak hanya itu. Dia harus masuk ke ranah yang namanya pengembangan dosen. Bagaimana meningkatkan kinerja dosen di bidang penelitian, kinerja dosen di bidang pengabdian, bagaimana mendorong dosen untuk naik pangkat, bagaimana supaya dosen itu sekolahnya naik lebih tinggi, S2, S3, itu. Jadi duit itu mestinya diarahkan ke sana gitu. Jadi mohon maaf ini saya harus sampaikan secara belak-belakan. Karena kalau nggak begitu ini lambat nanti PTS kita ini naik. Yang kedua akselerasi, cepat, jangan lama-lama. Masa udah sekian lama, sekian tahun masih belum juga C, masih C juga, masih ada yang belum akreditasi. Ya kan? Saya harus mengatakan seperti itu, cepat, akselerasi gitu. Dan transformasi. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kita menjadi mitra, menjadi sahabat, siap mendorong, membantu. LEDIKTI itu lembaga pelayan itu, namanya lembaga layanan. Jadi pelayan, kami pelayan, pokoknya kami akan layani. Nah paradigmanya pun kita udah ubah itu. Bukan mau dilayani, kita mau melayani gitu. Nah, jadi harapannya pemahaman ini bisa saling menyambung dengan teman-teman PTS sehingga mimpi kampus merdeka ini bisa kita wujudkan di Sumatera Utara ya untuk mengangkat mutu PTS kita yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Saya kira mohon izin saya harus undur dari sini. Terima kasih atas
perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum Baik, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Baik, Prof. Salam sehat juga kepada Prof ya. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas kepada Profesor Ibnu Hajar. Bolehkah ini di screen-nya ditutup, Prof? Iya, terima kasih. Salam Baik. sehat, Prof. Dari Iya. FKIP UNA. Iya, baik. Terima kasih kepada Profesor Ibnu Hajar atas penutupnya ya. Mohon maaf kepada para peserta, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Saya yakin beberapa yang sudah terjawab ini sudah bisa mewakili. Demikianlah sesi dari pemaparan utama, yaitu pemaparan dan juga diskusi yang saya pandu. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Profesor Ibnu Hajar dan juga kepada Profesor Hermawati dari Universitas Negeri Padang. Salam sehat selalu, mudah-mudahan Prof berdua selalu sehat dan juga dilindungi Allah dan dimudahkan urusan. Baik, Amin. Atas waktu Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan kepada Ibu Lili. Silakan Ibu Lili. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada kedua narasumber kami yang telah memberikan banyak informasi terkait kurikulum di FKIP menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Bapak, Ibu, serta webinar nasional sekalian, acara webinar kita akan ditutup secara simalungun. Kepada Ibu Dr. Kori, MSI, kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih buat kita semuanya yang sudah mengikuti acara ini dengan baik dan bisa tepat waktu ya. Ini sangat membanggakan sekali kepada kita. Sudah banyak tadi yang dibicarakan oleh narasumber dan juga oleh kita semuanya dan partisipasi dari semuanya sangat bagus sekali. Sebab itu memang pekerjaan kita selanjutnya adalah seperti yang dikatakan Bapak L2 Dikti tadi, kita harus melaksanakan perbaikan-perbaikan transformasi untuk semua bagian daripada pengelolaan satu universitas, termasuk juga tadi dikatakan tata kelolanya, dosen, sarana prasarana, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi itu memang menjadikan kita supaya kita bisa melaksanakan dengan segera seperti tadi konsorsiumnya itu, konsorsium untuk kurikulum dan yang lainnya, dan juga bagaimana kurikulum daripada kampus Merdeka itu tidak hanya kepada kurikulum daripada hanya di FKIP, tapi hampir di semua fakultas atau program studi kita harus perbaiki, sehingga di awal daripada tahun 2021 mungkin kegiatan-kegiatan kurikulum bersama ya, pembicaraan tentang kurikulum bersama itu kita bisa lebih lanjutkan lagi. Jadi kami dari Universitas Simalungun mengucapkan terima kasih buat seluruh yang sudah ikut berpartisipasi dari perguruan tinggi manapun, mulai daripada ujung barat sampai ujung timur, yang sampai tadi tetap mengikuti daripada kegiatan-kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan kita tunggu ada lagi webinar-webinar yang lain, tidak hanya dengan Asahan, tapi juga dengan universitas-universitas yang lain. Mungkin tadi Ibu yang dari Padang juga boleh kita melaksanakan MOU bersama. Mungkin ada mahasiswa juga nanti yang akan memilih Padang menjadi tempat untuk melaksanakan di semester 8-nya atau juga di tempat yang lain. Atau tidak tertutup kemungkinan kepada universitas-universitas lain yang mengikuti juga acara ini. Mulai dari tadi kami Universitas Simalungun dan Universitas Asahan menunggu komunikasi kita sehingga bisa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Mungkin sebagai ini sudah langsung saya menutup Ibu Lili. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih ya untuk semua kegiatan kita. Terima kasih buat narasumber, buat moderator juga, buat daripada tim kita dari UNA dan juga dari USI yang sudah bekerja sama. Semoga kiranya nanti kegiatan kita untuk penandatanganan MOU kita bisa kita tindak lanjuti, karena dari Wakil Rektor 4 saya mengatakan akan ada tindak lanjut selanjutnya untuk kegiatan kita. Nah, baik, untuk itu saya menutupnya dengan kata-kata kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi,
kalau ada umur kita panjang semuanya, boleh kita melakukan webinar dengan topik yang lain lagi. Bahasa Simalungunnya boras sabur-saburan, ibagasni pinggan pasu, horas itaganupan, saituhanta mamasu-masu. Mari kita semua yang masih membuka, mengucapkan horas 3 kali sebagai tanda penutup daripada kegiatan kita. 1, 2, 3 ya. Horas. Horas. Terima kasih. Horas. Terima kasih. Horas. Demikianlah webinar